Perjalanan mendaki menuju pos ketiga. Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada jam 10:13 WITA. Di awal pendakian kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang akan terlihat padang rumput hijau. Maklum dengan waktu pendakian kita di musim hujan, tentu rumput-rumput akan berwarna hijau karena pertumbuhan daunnya yang muda. Tak lama kemudian kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1 tinggal 1 kilometer lagi. Kami pun mempercepat langkah kaki agar nanti bisa makan siang di pos pertama. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 jam 12:47 WITA. Kami langsung beristirahat. Di sana terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos 1 ini kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. Panji, minta rokoknya dulu Cuk, katanya sambil menatap ke arahku. Aku, lah, emang kamu gak bawa rokok tadi dari rumah? Daniel, mendaki elit, bawa rokok sulit. Panji, diam kau bangsa. Dengan nada membentak. Aku, sudah, nih rokoknya. Aku sambil menyodorkan rokok. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos pertama. Oh iya, kami juga sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 ini pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu, yang membuat kami agak lambat dalam langkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri, yang juga membuat jarak pandangan mata kita berkurang. Kami terus berjalan, di perjalanan menuju pos 2 ini rutenya agak mulai sedikit menanjak. Berbeda dari rute menuju pos 1 tadi yang lumayan landai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Aku melihat jam tanganku ternyata sudah jam 16:29 WITA. Di pos 2 ini kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. Iqbal, ternyata capek juga ya bro, kata Iqbal sambil menghela nafas. Rido, iya sih, namanya juga mendaki gunung kan? Ya wajar melelahkan. Panji, dasar lemah kau. Hahaha, kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. Iqbal, sialan, awas aja kamu nanti mengeluh ya. Dengan nada geram. Panji, oke, kita buktikan saja nanti ya. Aku ini penunggu di gunung ini. Ah, dengan nada tertawa. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berhembus dari arah atas gunung menuju ke arah kami, yang terasa sampai menembus jaket parasut kami. Sontak saja Rido langsung menegur Panji. Rido, weh kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada saja. Jangan kamu bilang penunggu di gunung ini. Kamu nggak ingat apa yang kami suruh tadi supaya kamu jangan berkata aneh-aneh di gunung ini. Panji, memangnya kenapa anjir? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan? Iqbal, kamu kalau dibilangin jangan ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini. Kata Iqbal dengan nada marah. Panji, bilang aja kalian penakut kan? Daniel, sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku, ya sudah kita lanjutkan perjalanan lagi, supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3. Rido, ya udah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu enggak lupa bawa senter kan Panji? Kata Rido bertanya kepada Panji. Panji, anjir. Kok kalian gak bilang kalau mesti bawa senter? Daniel. Lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu. Masa tidak ada senter? Gimana sih? Panji. Iya memang lengkap. Kayaknya aku lupa masukin tadi. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama seperti mendaki bukit, yang jalannya cuma di siang hari. Rido. Ya sudah, kalau begitu kamu jalan dekat sama aku aja Panji. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan, yang tadinya savana yang luas,
karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga-serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak. Aku melihat jam, ternyata sudah memasuki jam 19:03 Wita. Rido. Oh iya, kita sudah lewat gak tadi di gerbang memasuki hutan ini? Iqbal. Harusnya sih sudah lewat dong. Kan kita sudah memasuki hutannya ini. Aku. Iya sih, tapi kok gak terlihat ya tadi? Pas kita jalan tadi juga ini tiba-tiba kita udah memasuki kawasan hutan. Panji. Kita mungkin belum lewat Cok. Ini mungkin hutan yang kecil. Mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Rido. Ada benarnya juga sih. Ayolah jalan lagi biar cepat kita bangun tenda nanti. Aku udah ngantuk nih. Pengen cepat-cepat tidur. Panji. Emang ada apa sih di gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Aku. Gerbang hutan yang dimaksud itu, tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita gak lihat apa-apa kan tadi. Tiba-tiba saja kita masuk area hutan. Apa kalian gak ada yang nyadar? Iqbal, apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu? Buat mengucap salam seperti apa yang kakekmu bilang doh. Panji, kamu gila mau balik? Ini sudah setengah perjalanan Cok. Bentar lagi kita sampai ke pos 3. Lagian ya. Gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Ini itu cuman hutan kecil. Daniel. Iya juga sih. Kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo kita jalan aja lah. Kami berjalan kembali, dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedauan di atas pohon. Dan ternyata hujan gerimis. Kami mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3. Dan setelah berjalan terus-menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan Welcome to pos 3. Hati kami pun merasa lega, dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan jam 22:08 Wita. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap. Karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya, di sini kita memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang yaitu aku, Daniel dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi Panji dan Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi.